Tapi kalaupun yang bentuknya kayak beda gitu, ya mungkin kita bisa lihat yang di beberapa hieroglif gitu, kayak di piramid atau apa gitu, ada kayak bentuk kayak alien. Dan tiba-tiba di kebudayaan lain yang itu ya berjauhan, Mesir kan jauh tuh ke Iya. kebudayaan Amerika Selatan gitu, ada juga gitu. Tapi bentuknya mirip sama, nggak mungkin orang Mesir sama orang Amerika Selatan janjian gitu, yuk bikin ini kayak bentuk ini kan zaman dulu istilahnya boro-boro ada komunikasi kayak gini gitu. Penjelajahan laut aja belum bisa kan sebelum era Columbus atau era Viking gitu. Karena Jadi gini, kan mungkin mereka yang katanya, disamperin gitu sama aliennya. Ngobrol apaan sih? Apa aja lah. halo San, Yeah. selamat datang di channel gua. Di ngobrol Yoi. apa aja lah. Jadi kita ngobrolin apa aja di sini. Mau ngobrol apa Yay. aja, terserah, bodo amat. Yang penting ngobrol. Apapun kita bahas. Terus gua mau Oke. ngebahas tentang ini nih, alien. Wih, mantap. Kan Alien jarang asik nih. banget. Terus kebetulan udah ini apa baju lo kayaknya gue pernah lihat nih dari karakter apa ya? Ada hubungannya sama alien nggak Iya, lo pakai baju kayak gitu? iya pastinya lah. Ini gua Iksan Okita ya dari channel Iksan Cosplay World. Karena konten YouTube gua ini tentang cosplay, maka gua di sini thank you buat Rin yang undang-undang gua buat podcastnya. Di sini ambil cosplay juga sebagai penjelajah Indiana Jones yang sedang mencari bukti alien yang ada di bumi ini. Ya, yang udah Jadi pada nonton Indiana Jones Kingdom of Crystal Skull pasti tahu kan tentang alien dan jejak-jejaknya di bumi. jadi gini, Pas banget. gua ngundang Iksan tuh karena Iksan juga salah satu cosplayer yang udah lama. Jadi ya buat ngobrol-ngobrol santai enak lah mumpung lagi PSBB terus nggak bisa kemana-mana juga kan. Iya, yang pasti di rumah aja ya. Oke. Biar ya menekan laju dan memutus mata rantai COVID-19. Aduh. To the Udah point. jadi template ya kata-kata itu. To the point. To the point. Yoi. Lo Yoi. percaya sama keberadaan alien nggak? Percaya sih. Soalnya gimana ya, kita ini nggak mungkin cuman galaksi yang seluas itu cuman makhluk bumi aja yang menghuninya. Pasti ada makhluk asing yang di entah planet mana ataupun sudut galaksi mana. Pasti ada. Kalau lo percaya ada gitu, bentuknya kayak gimana yang lo percaya? Bentuknya itu sesuai dengan ininya, dengan habitatnya. Kayak misalkan Gimana? kalau ya jangankan alien nih, manusia aja gitu beda-beda habitatnya. Misalkan yang orang bule yang tinggalnya di tempatnya yang dingin, yang jarang kena sinar matahari, pasti beda sama kita kan. Pasti dia kulitnya lebih putih dan juga rambutnya lebih pucat gitu. Beda sama orang yang itu tinggal di daerah yang sering kena sinar matahari. Sama alien juga. Kita hidup di tempat yang ada atmosfer, makanya kita bentuknya seperti ini. Mungkin aja alien itu tinggal di planet yang gravitasinya lebih ringan daripada di bumi, mungkin dia ya bentuknya beda. Mungkin dia cara biar dia bisa jalan atau gimana gitu ada bedanya sama kita gitu, susunan anatominya gitu. Kayak matanya mungkin lebih gede. Berarti lo penganut teori ini ya, teori alien tradisional gitu ya. Jadi kayak bentuknya kayak grey, terus apa? Palanya gede, matanya gede, badannya kurus-kurus gitu. Ya, sebenarnya itu balik lagi tergantung planetnya juga. Kan tiap planet beda-beda tuh. Gravitasinya beda, atmosfernya beda, kadar udaranya beda, suhunya beda, ya itu pasti bentuknya beda-beda. Makanya di tiap budaya pop atau film-film alien yang kita lihat kan alien beda-beda. Ada yang E.T., dia bentuknya tuh ya gitulah kayak boneka gitu E.T. Terus udah gitu ada alien yang yang Alien versus Predator tuh serem tuh bentuknya tuh. Nah, itu mungkin aja planetnya kayak gimana. Oh, Dan ada jadi juga yang bentuknya alien kayak manusia, kayak Superman. Jadi Ya, mungkin itu mirip bumi. Kalau menurut lo alien itu ada, tapi bentuknya tergantung di mana dia tinggal gitu ya? Iya, semua makhluk hidup kan kayak gitu, tergantung habitatnya. Makhluk hidup yang ada di dalam laut kayak gimana, yang ada di tempat tinggi gimana. Manusia juga gitu kan, kayak tadi bilang yang kalau di tempat yang dingin kayak gimana. Kita yang di tempat tropis nih kayak gini, mau matang dan sebagainya. Gitu. Alien juga sama, pasti kayak gitu. Kalau menurut lo ya, kan mereka itu kan digambarkan sebagai makhluk yang punya kecerdasan dan
teknologi lebih tinggi dari kita gitu. Terus buat apa sih mereka repot-repot datang cuman buat tunjukin penampakan-penampakan? Bisa nggak sih kalau ternyata mereka tuh sebenarnya udah ada di sini, tapi bentuknya sama kayak kita? Ya bisa aja. Itu kalau misalkan ya kayak di Men in Black tuh. Mereka udah banyak di sini tapi mereka itu kayak menyerupai suatu kaum. Ya itu menyerupai manusia biar orang-orang nggak kaget. Tapi kalau pun yang bentuknya kayak beda gitu, ya mungkin kita bisa lihat yang di beberapa hieroglif gitu kayak di piramid atau apa gitu ada kayak bentuk kayak alien, dan tiba-tiba di kebudayaan lain yang itu ya berjauhan, Mesir kan jauh tuh ke kebudayaan Amerika Selatan gitu, ada juga gitu, tapi bentuknya mirip sama. Nggak mungkin orang Mesir sama orang Amerika Selatan janjian gitu, yuk bikin ini kayak bentuk ini kan zaman dulu istilahnya boro-boro ada komunikasi kayak gini gitu, penjelajahan laut aja belum bisa kan sebelum era Columbus atau era Viking gitu. Karena jadi gini kan mungkin mereka yang disamperin gitu sama aliennya. Katanya kan gini, orang zaman dulu tuh mereka ngelihat sesuatu mereka gambar. Mereka lihat sapi, mereka gambar sapi gitu kan. Mereka lihat burung, mereka gambar burung. Tapi kan ada beberapa yang kayak piring terbang, terus ada figur orang di langit. Itu kan artinya mereka melihat itu kan menurut lo. Iya nggak sih? Mereka melihat itu kan. Maksudnya mereka melihat itu terus mereka gambarin kan. Iya, ya istilahnya manusia itu ya makhluk yang ingin eksis dalam zaman apapun, dalam meninggalkan sesuatu jejak dalam bentuk apapun. Ya kalau sekarang jejak digital gitu. Kita ada ngeliat sesuatu, kita posting, kita nulis status. Nah, zaman dulu juga sama, tapi bedanya sosmed mereka itu ya di prasasti ataupun yang hieroglif itu. Nah, mereka ngelihat, oh ini ada alien gitu yang aneh gitu. Mereka mungkin ya langsung ngeviralinnya pakai itu, pakai mahat-mahat kayak gitu. Ya sama kayak orang zaman sekarang juga ngelihat ada penampakan alien langsung difoto, langsung dipublish kan gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan ya ada perdebatan lah, terus ada ya editing segala macem gitu. Jadi mungkin ya bedanya di situ sih persepsinya. Kalau zaman dulu itu orang lebih percaya gitu, apalagi yang ini yang ngegambar ataupun yang ngumumin itu dia punya posisi, misalnya dia itu kayak di kebudayaannya itu dia kayak kepala suku ataupun pendeta suku Maya ataupun suku Inka ataupun dari itu Mesir. Nah, pasti banyak orang yang percaya gitu. Yang pasti gimana ya? Banyak sih itunya bukti-buktinya. Kita lihat zaman sekarang kita bikin gedung gede aja harus pakai alat gede, dan itu pun bisa rapih. Nah, itu kita lihat piramid gitu, yang zaman dulu belum ada semen kan, tapi mereka bisa bikin dengan teknik kuncian batu gitu, tapi bentuknya kok bisa pas rata segala macam gitu, tanpa ada drone ataupun ada yang lihat dari atas gitu, pesawat gitu, pasti nggak mungkin, pasti acak-acakan bentuknya. Sebagusnya orang kayak gitu susah gitu, apalagi nggak cuma di Mesir doang, di Peru aja tuh yang lukisan gede itu gimana caranya bisa ngelukis tapi gambarnya jadi pas kayak gitu. Nah, pasti ada orang yang lihat dari atas. Sebenarnya banyak sih yang kayak gitu, kayak Puma Pungku, terus situs-situs lain yang secara mustahil dibuat tapi terbuat gitu. Itu yang kemudian muncul namanya teori ancient alien. Jadi alien itu pada zaman dulu katanya penganut teori itu tuh emang udah datang ke kita gitu buat ngebimbing gitu. Cuman yang gue menarik dari sini ya, ketika kita berbicara soal extraterrestrial being gitu, ini kan kita singkirin dulu yang namanya religion ya. Kita coba nggak bahas itu karena kita ilmiah ya. yang bikin gue takut adalah bagaimana kalau ternyata alien itu bentuknya mirip sama kita, manusia sama kayak kita, tapi mereka tuh udah melewati masa di mana peperangan itu udah nggak ada, jadi mereka tuh udah lebih advance. Pada akhirnya mereka datang ke sini cuman buat ngebimbing gitu.
Makanya kan lo tahu soal Majestic 12 nggak? Majestic 12 terus untuk di Amerika sih banyak sih, maksudnya banyak organisasi kayak Terbukti. gitu kayak teori-teori Iya. kayak gitu kan. Kalau menurut gue sih mungkin aja kayak gitu. Tapi itu agak-agak menakutkan sih karena kalau menurut gue ya, ketika ada sesuatu di luar sana yang nggak bisa kita pegang atau kita nggak tahu, lo takut nggak sih kalau suatu saat nanti mereka tuh bakal cuman apa sih? Cuman anggap kita tuh kayak kebun binatang aja gitu. Jadi ketika waktunya udah bisa dipanen, mereka akan melakukan sesuatu gitu. Itu kan ngeri. Ngerti-ngerti kayak ini aja di filmnya Tom Cruise yang War of the Worlds itu ya. Jadi mereka udah lama di bumi ini, terpendam di dalam tanah, dan udah waktunya mereka keluar dan musnahin gitu, orang cuman jadi abu swing. Tapi kan bentuknya Nah, tentakel. Iya, bentuknya tentakel, tapi iya itu. Jadi gimana ya, sebenarnya namanya penjelajah, apapun itu makhluknya pasti mempunyai misi. Nah, kenapa dia menjelajah ke bumi ini? Orang yang bukan bumi ini datang ke sini, pasti ada misinya. Misinya apakah mungkin planetnya udah hancur? Kayak kalau kita lihat di budaya pop itu kayak bangsa Saiyan di itu Goku yang di Dragon Ball, atau enggak planet Krypton, Hercules, Superman itu. Jadi makanya dia ngungsi ke bumi, atau enggak mereka datang ke sini misi karena Lebensraum gitu. Mereka butuh ruang hidup karena udah kekurangan sumber daya di tempat asal mereka, akhirnya mereka nyari ke sini. Ya, tapi kita berharap aja they coming in peace, live long and prosper. Ya, gitu. Jadi mereka Ya, datang dengan damai ke sini. karena gini loh, gue baru dapat sih. Lo tau nggak, ternyata air itu kan nggak berasal dari bumi ya. H2O. Air itu dari asteroid. Dan lo tau nggak kalau ternyata bulan kita itu bisa jadi bukan dari bumi juga. Kan ada teori yang bilang bulan itu dari berbatuan bumi waktu zaman dulu ketabrak meteor, akhirnya hempasannya tuh berbentuk bulan gitu kan. Iya, lo pernah dengar yang namanya teori bulan itu ini nggak? Kapal spaceship nggak? Jadi bulan itu kayak gong gitu, dalamnya kosong, kopong. Iya, jadi apa ya namanya, bulan aja sebenarnya masih nyimpan banyak misteri. Kan ada yang namanya dark side of the moon itu. Jadi bagian bulan yang gelap itu yang selalu nggak pernah ngarah ke bumi itu kan, selama ini kita lihat bulan pasti gambarnya kayak ini kan, kayak kelinci lagi numbuk kue mochi gitu. Kenapa sama terus kayak gitu? Pas itu kan bentuk kayak kelinci itu kan sebenarnya dari ininya, dari kawah-kawah bulan itu kan. Berarti yang selama ini ditampilkan ke kita itu cuma bagian situnya doang, baliknya nggak pernah diliatin kan? Iya, karena lucunya gitu. Jadi bulan itu nggak, muternya tuh tetap begitu posisinya. Nah, iya. Jadi ada yang bilang itu di bagian yang belakang bulan itu nyimpan misteri. Ada yang baru-baru ini dilihatin, ada kayak foto itu kayak ada kota lah. Terus ya kita bisa dibilang juga sih, gua sendiri pun juga masih belum percaya 100% kalau Neil Armstrong itu beneran mendarat di bulan. Anjir. Ya, bisa aja. Aduh, bener-bener nggak ada FBI habis ini langsung ngegedor pintu ya. Ada kayaknya nanti lo diculik nanti. Enggak, lo ya pilihannya cuma dua, diculik agen apa diculik alien. Sebenarnya gue agak-agak takut sih. Gue pernah nonton film yang namanya The Fifth Wave kan, kalau nggak salah nama judulnya. Jadi tentang invasi alien ke bumi, tapi bentuk aliennya tuh mirip kayak kita. Benar-benar kayak kita. Oh Manusia. iya, sama kayak film The Day We Have Called apa gitu. Pokoknya panjang judul filmnya tuh, yang sempat di-remake. The Day the Earth Stood Still. Stood Still, ya. Itu juga gitu kan? Sama. Beda. Itu
itu kan dia ada proses evolusinya. Kalau ini enggak, dia kayak novel romantis Langsung gitu, tapi menurut gue ini teori yang masuk akal sih. Bukan masuk akal sih, maksudnya lebih bisa diterima di otak gue gitu. Kayak sebenarnya makanya gue bisa datang ke teori mungkin alien itu bentuknya sama kayak kita. Terus dengan dia di novelnya itu aliennya pertama dia nunjukin diri pakai UFO. Terus listrik mati tiba-tiba. Habis itu gelombang kedua, terus gelombang ketiga bencana alam. Gelombang keempat apa namanya? Infeksi virus, flu burung, pandemi global. Terus di kelima, di gelombang kelima itu mereka bunuh-bunuhin manusia yang tersisa. Pakai chip ditanemin ke anak-anak, jadi anak-anaknya nanti diperdaya buat bunuh manusia yang tersisa gitu. Jadi dibohongin gitu. Nah, alasannya vaksin nih. Gini. Ini familiar. Ini gue takutin nih. Walaupun urutan gelombangnya beda. Pertama, Indonesia pernah mati listrik. Nah iya, blackout. Blackout total kan? Nggak cuma di sini doang sih, negara lain juga kan. Terus ada bencana alam, banjir. Iya, 1 Januari. Terus berapa hari berturut-turut. Sekarang pandemi. Terus ada pandemi. Ada yang aneh nggak loh? Kenapa tiba-tiba Pentagon ngerilis unidentified flying object dan mereka ngakuin itu UFO gitu. Maksudnya mereka ngakuin itu unidentified flying object di saat-saat kayak gini gitu. Apa yang mereka alihkan gitu kan? Padahal yang kayak gitu kan udah jadi ini top secretnya mereka kan dari tahun 47 tuh, semenjak yang insiden Roswell itu di New Mexico kan, yang ya dibilang kegagalan besar Angkatan Udara Amerika, tapi sebenarnya ya itu ada alien. Tapi mereka nutup-nutupin kan. Pernah ada filmnya sih, maksudnya kok apa namanya cuman balon udara jatuh gitu, masa sampai ngelibatin pihak federal gitu kan? Menurut gue agak-agak lebay sih di situ. Iya, ya itu istilahnya apa ya namanya, sampai ada area yang nggak boleh dimasukin kan, di area 51 segala macam yang dibilangnya itu tempat rahasia dunia, rahasia negara, national treasure lah, disimpan di situ. Nah, kalau ngelihat dari yang ini, yang film Indiana Jones itu, pas mereka ngerobos ke area 51 itu, ngelihat ternyata di situ itu ada ini mumi alien yang ditemuin di Roswell tahun 47 itu. Nah, itu kan disimpan rapat-rapat tuh. Dari 70 tahun tuh disimpan rapat-rapat, tapi kenapa sekarang malah dirilis gitu aja gitu? Iya, berarti ada pengalihan isu. Iya, nggak mungkin mereka ngerilis karena ya alasannya hard disk Pentagon udah kepenuhan gitu. Jadi wah ini daripada dihapus udahlah itu dulu. Nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin lah. Ya, pasti pengalihan isu kayak gitu. Jadi ya who knows lah. Apa gitu. pengalihan isu apa? Pengalihan isu kalau corona tuh alami gitu. Sekarang isu mah banyak banget. Di Eropa bilangnya karena 5G. Kalau gue masih nggak percaya corona alami. COVID-19 gue masih nggak percaya alami. Soalnya mutasi kan itu. Terlalu complicated. Dan banyak yang nggak jelas gitu lah. Tapi gue masih nggak percaya itu alami sih. Enggak, soalnya pas banget kayak gini nih. Dulu sebelum corona, awal tahun 2020, ingat nggak yang dibilang mau perang dunia 3, dan tanda-tandanya itu banyak. Tanda-tandanya ya itu apa, udah mulai ngebom-ngeboman itu tuh di Irak. Terus yang jenderalnya dibunuh lah segala macem. Kepala negara udah pada terancam segala macam. Korea Utara udah kayak gitu. Dan ya istilahnya yang dulu tuh kita tiap hari udah ngira, wah ini perang kapan pecahnya gitu. Wah ini makin parah gitu apa keadaan gitu. Terus yang ini juga apa namanya, yang Xi Jinping sama Trump juga udah mulai kayak gitu. Dan tiba-tiba langsung ini apa hilang gitu, dan tahu-tahu malah jadi pandemik. Bisa aja gini kan, perang dunia 1 itu kan pakai senjata kimia, gas beracun. Perang dunia 2 pakai senjata itu fisika, bom atom, bom nuklir.
Nah, Perang Dunia III gilirannya senjata biologis. Nah, itu Menurut bisa lo, dibilang agen biologis. menurut lo ada campur tangan alien nggak di situ, San? Eh, Gimana ya? Kalau misalkan ada campur tangan di situ, ya itu bisa aja istilahnya kayak emang virus asing yang dari luar kayak gitu. Datang ke bumi. Pas banget waktu pas sempat dengar nggak berita ada meteor jatuh di Rusia Nggak, beberapa bulan lalu itu. nggak. Berita ada meteor jatuh di Rusia dan ini dibilang ada satu korban pertama orang yang kejatuhan meteor dalam sejarah. Iya Serius itu. lo, sumpah lo, Serius. sumpah lo. Itu daerah Tunguska di Rusia itu emang nggak tahu kenapa emang sering kejatuhan meteor daerah situ tuh di Siberia. Nah kemarin-kemarin waktu itu sempat dengar beritanya ada orang yang kejatuhan meteor itu dan itu dibilang orang pertama yang kena insiden kejatuhan benda asing dari langit. Nah kalau emang ini virus ini berasal dari tempat yang asing dari kita kayak dari luar angkasa ataupun apa kayak gitu, ya bisa aja kayak gitu. Soalnya kan gimana ya, selama ini apapun virusnya kayak gitu, apapun pandemiknya, orang cepet gitu nyiapin apa namanya bikin obatnya gitu. Tapi kan 100 tahun lalu ingat kan Tapi kan, ini apa? tapi kan COVID dari China, dari kelelawar. Nah itu ya istilahnya belum terkonfirm juga kan. Sekarang kalau mau dari Cina di kelelawar, orang Manado banyak yang makan kelelawar. Dijual di pasar lagi dan istilahnya penyajiannya juga nggak semanyus di Cina gitu. Di Cina masih mending dibikin sop kan dengan itu apa kuah Szechuan yang enak ya. Lu sebagai chef pasti tahu lah gimana cara ituin makanan gitu. Misalnya makanan yang daging kambing yang ini apa nggak enak aja bisa bikin jadi manyus aja diolah bisa, apalagi kelelawar gitu sama orang Cina. Nah kalau pemohon kayak gitu mereka cuma tinggal bakar gitu, tinggal makan kayak gitu. Harusnya udah ada dari dulu dong, dan pusatnya bukan dari Wuhan. Kalau emang dari kelelawar, coba. Apa spesies kelelawarnya lain? Di sana mas ini. Udah. Itulah. Sekarang mah gimana dari alien ke COVID, anjir. Iya kan? Kayaknya kalau kita ngomongin dari ya, alien apa-apa, ke COVID. istilahnya siapa tahu kita ngobrol santai gini, tahu-tahu kita malah jadi ada mind blowing nemu titik temunya, terus nggak taunya emang bener kayak gitu dan kita berdua dapat hadiah Nobel, kita berdua ke Swedia gimana? Udah. Ya mungkin ya tapi sebelum itu mungkin kita berdua udah bunuh duluan sama agen-agen kayak gitu. Karena ya the man who knows all ya. Tapi bicara soal agen ya. Lu tadi ngangkat-ngangkat soal agen. Jadi lu coba search soal Majestic 12. Jadi ada jenderal angkatan udara apa angkatan darat dari Amerika gitu ya. Dia meninggal karena bunuh diri dari rumah sakit jiwa. Tapi sebelumnya didatengin sama Man in Black itu. Bayangin loh, maksudnya untuk kalau soal alien itu cuman hisapan jempol ya, atau cuman buat urban legend gitu. Buat apa sih Amerika ngegelontorin dana secara rahasia buat nge-hire orang-orang yang identitasnya dihilangin, dia secara sukarela menghilangkan identitasnya sendiri gitu kan, cuman buat ngurusin hal-hal fantasi kayak gitu kan nggak make sense kalau menurut gua. Kayak gugus tugas penanganan alien gitu ya. Iya, tapi identitas hilang, San. Iya, pasti istilahnya kayak gitu kompensasinya gede. Mereka mau keberadaan mereka, eksistensi mereka di dunia ini dihapus demi pekerjaan itu karena gede lah ininya, pasti tunjangannya segala macam, gaji. Selain itu kalau cuma buat fantasi ngapain? Pasti ada sesuatunya kan. Jangankan Amerika yang ya istilahnya masih kayak mitos gitu organisasi itu.
Di Rusia terang-terangan ada organisasi ini apa namanya yang dibuat untuk semacam kayak Earth Defense Force, Earth Defense Force untuk menangani serangan dari luar angkasa beneran ada. Karena apa coba alasannya? Karena meteor yang sering banyak jatuh di wilayah mereka di Rusia. Karena meteor sering banyak jatuh, apalagi waktu kemarin udah makan korban kan nimpa orang. Nah itu jadinya akhirnya itu dibikin itunya gugus tugas ya itunya. Soalnya itu kan namanya kan serangan juga kan, serangan nasional juga itu, mengancam keselamatan nasional juga. Dan itu bener terang-terangan nggak ditutup-tutupin, dan agen mereka pun nggak harus ngilangin identitas. Udah kayak tentara biasa, kayak PNS biasa aja lah gitu kalau di sana. Gitu.